Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para peserta daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini sesuai dengan jadwal adalah tentang orang-orang yang mendapatkan keringanan dari agama ini untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, untuk mengetahui siapakah orang-orang yang mendapatkan keringanan di dalam berpuasa, maka haruslah kita mengetahui siapa dulu orang yang wajib berpuasa. Siapakah orang yang berkewajiban berpuasa di bulan Ramadan? Puasa Ramadan ini adalah kewajiban bagi seseorang yang sudah memiliki 6 syarat yang sudah terpenuhi di dalam dirinya. 6 syarat. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu keislaman. Kemudian yang kedua adalah al-bulugh, yaitu seseorang sudah mencapai tingkat dewasa atau balik. Kemudian yang ketiga adalah al-aql, yaitu orang tersebut berakal. Kemudian yang keempat adalah al-qudrah, yaitu kemampuan. Kemudian yang kelima al-iqamah, yaitu seseorang dalam keadaan mukim. Kemudian yang keenam adalah tidak adanya penghalang. Yang keenam adalah tidak adanya penghalang yang berupa haid atau nifas. Keenam syarat di atas inilah yang dinamakan dengan syarat-syarat wajibnya puasa.
Ya, inilah yang dinamakan dengan syarat-syarat wajibnya puasa. Orang yang terpenuhi pada dirinya keenam syarat ini, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Wajib bagi dia untuk berpuasa. Adapun orang yang tidak terpenuhi di dalam dirinya salah satu dari syarat-syarat di atas, maka dia menjadi orang yang tidak wajib berpuasa. Menjadi orang yang tidak wajib berpuasa. Bahkan ada di antara mereka yang justru makruh berpuasa. Bahkan ada di antara mereka yang haram atasnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan perinciannya insyaallah akan kita sebutkan satu persatu dari 6 syarat ini. Yang pertama adalah syarat al-Islam, yaitu seseorang beragama Islam. Orang yang kafir, maka dia tidak wajib berpuasa. Dan kalau dia nekat berpuasa, maka tidak akan diterima darinya. Orang yang kafir itu tidak wajib berpuasa. Dan kalau dia nekat berpuasa, tidak akan diterima darinya puasa sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi wajib bagi dia sebelumnya untuk masuk ke dalam agama Islam, ya, mengucapkan syahadatain. Kalau dia sudah masuk Islam dan memenuhi syarat wajib yang lain yang sudah kita sebutkan, maka baru dia wajib berpuasa. Dalilnya apa? Bahwasanya orang yang kafir ini tidak diterima darinya puasa, atau tidak diterima darinya amal ibadah apapun. Allah mengatakan dalam sebuah ayat, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, yaitu sedekah-sedekahnya, melainkan karena apa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang atau salat, dan mereka tidak mengerjakan salat melainkan dengan kusala, melainkan dengan malas-malasan, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa benci, dengan rasa terpaksa. Dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwasanya sebab tidak diterimanya sedekah orang-orang kafir, orang-orang munafik, itu adalah karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tidaklah menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena kekufuran mereka. Menunjukkan bahwasanya Islamnya mereka inilah yang diminta terlebih dahulu sebelum mereka bersedekah atau berinfak. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau ibadah yang muta'addiyah, yaitu ibadah yang di dalamnya ada bagian untuk manusia atau untuk makhluk seperti sedekah, itu saja tidak diterima oleh Allah karena kekufuran, maka apalagi dengan ibadah yang mahdhah. Apalagi ibadah yang mahdhah, yang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti puasa. Dan syarat Islam ini adalah disepakati oleh para ulama, jadi merupakan ijma', karena amalan tidak akan diterima kecuali dengan iman. Kemudian masalah-masalah yang ada di dalam syarat yang pertama ini, yang pertama, kalau misalnya orang kafir itu tidak wajib berpuasa, apakah dia berdosa karena meninggalkan puasa
dan juga kewajiban-kewajiban yang lain, maka jawabannya yang rajih, dia adalah berdosa. Dia berdosa karena kekafirannya yang pertama, dan juga karena kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggalkan. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, maka dia akan diazab karena sebab kekafirannya yang pertama, kemudian karena sebab kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggalkan, seperti puasa Ramadan, kemudian sholat 5 waktu dan lain-lain. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat para ulama. Dalilnya apa? Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 47, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Apakah yang memasukkan kalian ke dalam sakor, ke dalam neraka? Ini adalah ucapan yang ditujukan kepada orang-orang kafir ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka. Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka? Mereka menjawab apa? Mereka mengatakan, kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, kami dahulu bukan termasuk orang yang mengerjakan salat. Jadi di antara sebab mereka masuk ke dalam neraka adalah karena mereka tidak mengerjakan salat. Jadi mereka berdosa karena mereka meninggalkan salat. Dan mereka diazab karena mereka meninggalkan salat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakan. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami hari kematian. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang kafir, mereka juga akan diazab karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam, yaitu meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan sholat 5 waktu dan yang lain. Selain mereka diazab juga karena kekufuran mereka. Jadi orang yang kafir, mereka tidak wajib berpuasa sampai mereka masuk Islam. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan diazab karena kekufurannya dan juga karena mereka meninggalkan kewajiban mereka. Kemudian yang kedua, atau masalah yang kedua, orang kafir yang masuk Islam, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, diampuni dosanya yang telah lalu, apapun yang dia lakukan. Dosa sebesar apapun yang dia lakukan selama dalam keadaan kafir, maka itu akan diampuni oleh Allah kalau dia masuk ke dalam agama Islam. Dan kewajiban dia setelah itu adalah melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan di dalam agama Islam. Dan dia tidak diperintah untuk mengqadha kewajiban-kewajiban yang sudah dia tinggalkan. Jadi orang yang kafir, kalau dia masuk Islam, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha puasa yang sudah dia tinggalkan sejak dia balik sampai dia masuk Islam. Dalilnya apa? Allah SWT mengatakan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, seandainya mereka mau berhenti dari kekufuran mereka, niscaya akan diampuni bagi mereka apa yang sudah berlalu. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Dan mereka tidak wajib mengqadha kewajiban-kewajiban yang sudah mereka tinggalkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW di zaman beliau banyak orang yang masuk Islam. Akan tetapi tidak dinukil bahwasanya beliau menyuruh kepada orang-orang yang masuk Islam tersebut untuk mengqadha apa yang sudah mereka tinggalkan ketika mereka masih dalam keadaan kafir. Ini menunjukkan
bahwasanya orang yang kafir yang masuk Islam diampuni dosanya dan tidak diwajibkan baginya untuk mengqadha apa yang sudah dia tinggalkan, entah itu berupa puasa ataupun salat. Baik. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bulugh, yaitu sudah mencapai kedewasaan, sudah balik. Tanda kedewasaan ini untuk laki-laki ada 3. Ya, tanda kedewasaan yang sudah wajib baginya berpuasa, ini bagi laki-laki ada 3. Yang pertama, seseorang sudah berumur 15 tahun. Seseorang sudah berumur 15 tahun, maka dipastikan bahwasanya dia sudah dewasa. Dalilnya apa? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhudin wa huwa ibnu 14 sanah. Falam yujizhu wa aradahu yaumal Khandaq wa huwa ibnu 15 sanah fa ajazahu. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadanya, yaitu kepada Abdullah bin Umar pada waktu perang Uhud untuk berperang. Sedangkan umurnya, yaitu umur Ibnu Umar saat itu baru 14 tahun. Baru 14 tahun. Maka beliau tidak memperbolehkan Ibnu Umar untuk berperang. Jadi saat itu Ibnu Umar masih umurnya 14 tahun. Ya, ketika datang waktu perang Uhud, Ibnu Umar umurnya masih 14 tahun, maka oleh Rasulullah SAW tidak diperbolehkan ikut perang. Kemudian apa? Wa aradahu yaumal Khandaq. Maka ketika perang Khandaq, Ibnu Umar sudah berumur 15 tahun. Maka Rasulullah SAW membolehkan dia untuk ikut berperang. Jadi ketika perang Uhud, Ibnu Umar masih 14 tahun dan tidak diterima, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk berperang. Tapi ketika perang berikutnya, itu perang Khandaq, beliau sudah berumur 15 tahun sehingga diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Ini menunjukkan bahwasanya batas antara shaghir dengan kabir, antara yang masih kecil dengan yang dewasa, itu adalah umur 15 tahun. Oleh karena itu Nafi', salah seorang perawi hadis ini, menyampaikan hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjadi khalifah. Maka apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz? Inna hadza lahaddun baina shaghiri wal kabir. Sesungguhnya ini, yaitu umur 15 tahun, adalah batas antara anak kecil dan dewasa. Ya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian tanda yang kedua adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Tumbuhnya bulu kemaluan. Jadi kalau sudah tumbuh bulu kemaluan, meskipun belum berumur 15 tahun, berarti sudah dewasa. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalilnya apa? An Atiyah Al-Quradi qala uridna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidah fakana man ambata qutil wa man lam yumbit khulya sabiluhu fakuntu mimman lam yumbit fakhulya sabili. Dari Atiyah Al-Quradi berkata, kami diperlihatkan kepada Nabi SAW pada hari Quraidah, yaitu ketika dikalahkannya Bani Quraidah, sebuah kabilah di antara kabilah-kabilah orang Yahudi. Maka orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh. Ya, jadi tawanan-tawanan itu diperiksa. Yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh. Dan yang belum tumbuh
maka dibebaskan. Dan aku termasuk orang yang belum tumbuh bulunya saat itu, maka aku dibebaskan. Ini adalah ucapan Atiyah Al-Quradi yang menceritakan tentang keadaan dia dan juga orang-orang yang satu kabilah dengan dia. Jadi orang yang saat itu tawanan-tawanan tersebut yang sudah tumbuh kemaluannya dibunuh, menunjukkan bahwasanya dia sudah dewasa. Dan yang belum maka dibebaskan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tumbuhnya bulu kemaluan seseorang ini menunjukkan kedewasaan di dia meskipun dia belum berumur 15 tahun. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, berkata Tirmidzi hasan sahih, dan Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Al-Imam At-Tirmidzi setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah menjadikan tumbuhnya rambut kemaluan adalah salah satu tanda kedewasaan. Ya, ini adalah keterangan dari beliau menerangkan tentang makna dari hadis yang sudah beliau riwayatkan. Kemudian tanda yang ketiga adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Rasulullah SAW bersabda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, rufi al-qalamu an thalathah, anin naim hatta yastayqidh, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta ya'qil. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, diangkat pena dari 3 orang. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dari anak kecil sampai dia ihtilam, bermimpi basah. Dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara tanda kedewasaan seseorang adalah ihtilam, yaitu bermimpi basah, yang ditandai dengan keluarnya air mani. Untuk perempuan maka ditambah ciri yang keempat atau tanda kedewasaan yang keempat, yaitu datangnya haid. Datangnya haid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. La yaqbalullah salata haidin illa bi khimar. Allah SWT tidak menerima salatnya wanita yang haid. Apa maksudnya di sini? Haid di sini maksudnya adalah wanita yang sudah dewasa, kecuali dengan menutup aurat. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Nasa'i. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan menerima salatnya wanita yang haid, artinya adalah dewasa. Ini menunjukkan tidak menerima salatnya yang haid orang yang dewasa kecuali dengan menutup aurat. Menunjukkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahasanya orang yang sudah dewasa, perempuan yang sudah dewasa ini dinamakan haid. Ya, istilahnya adalah haid, sudah balighah. Ya, sudah dewasa, sudah mencapai balik. Diistilahkan dengan haid. Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwasanya haid ini merupakan tanda kedewasaan. Yang menunjukkan bahwasanya haid ini merupakan tanda kedewasaan, karena Rasulullah SAW menggunakan istilah haid untuk wanita yang sudah balik. Ya, menggunakan istilah haid untuk wanita yang sudah balik. Jadi haid di sini artinya adalah wanita yang sudah dewasa, bukan wanita yang sedang haid. Karena wanita yang sedang haid ini tidak diperbolehkan untuk sholat. Nah, itu adalah 3 ciri untuk laki-laki yang menunjukkan kedewasaan dia, dan juga 4 ciri bagi wanita yang menunjukkan kedewasaan dia.
Jadi orang yang belum balik maka tidak wajib baginya berpuasa. Ya. Tidak wajib baginya berpuasa dan tidak boleh kita mewajibkan dia. Akan tetapi hendaklah anak yang belum balik, khususnya anak-anak yang sudah mau balik, ya, karena mereka biasanya kalau sudah mau balik itu sudah mampu untuk menahan puasa. Hendaklah mereka dibiasakan untuk berpuasa, ya, dengan syarat kalau dia mampu dan tidak membawa mudarat bagi dirinya. Tapi kalau dia tidak mampu atau membawa mudarat bagi dirinya, maka tidak boleh kita paksa. Sebagaimana para salaf, para pendahulu kita yang saleh, dahulu mereka membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Membiasakan anak-anak mereka berpuasa. Sampai ketika ada salah seorang anak mereka itu menangis karena kelaparan, maka mereka mendatangkan baginya mainan, supaya dia bermain dengan mainan tersebut dan lupa, sehingga dia bisa bertahan, menahan dari lapar sampai datangnya waktu maghrib. Itu dua syarat yang pertama. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Syarat yang ketiga adalah berakal. Di antara syarat wajib berpuasa adalah berakal. Orang-orang yang kehilangan akalnya, maka mereka tidak berkewajiban berpuasa saat itu. Ya, saat dia tidak berakal maka dia tidak berkewajiban berpuasa. Bahkan kalau dia memaksa untuk berpuasa, maka tidak diterima darinya puasa. Dan orang-orang yang seperti ini keadaannya, maka dia tidak mengqadha puasa yang mereka tinggalkan kalau mereka sudah sadar. Dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, rufi'al qalamu an thalathah, 'anil na'im hatta yastayqidh, wa 'anil mubtala hatta yabra, wa 'anis sabi hatta yakbur. Diangkat pena dari 3 orang, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari orang yang gila sampai dia sadar, dan dari anak kecil sampai dia besar. Di sini disebutkan wa 'anil mubtala hatta yabra. Dalam lafaz yang lain wa 'anil majnun, dari orang yang gila sampai dia sadar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini menjadi dalil bahwasanya orang yang tidak berakal maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Masail atau masalah-masalah yang ada dalam syarat yang ketiga ini, yang pertama, contoh orang yang tidak berakal diantaranya adalah orang yang gila, kemudian orang yang sudah pikun. Ya, orang kalau sudah tua dan sudah berumur banyak, maka ada di antara mereka yang pikun, yang sudah tidak berakal, sehingga kalau berbicara tidak teratur, atau ketika kita ajak berbicara tidak nyambung, maka orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang sudah tidak berakal. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak berakal di atas, maka dia tidak berkewajiban berpuasa, dan dia juga tidak berkewajiban untuk mengqadha puasa. Bahkan fidyah juga tidak wajib bagi mereka. Jadi mereka tidak wajib berpuasa saat Ramadan, dan juga tidak wajib untuk mengqadha, dan juga tidak wajib membayar fidyah. Jadi gugur atasnya semuanya. Kemudian masalah yang ketiga, orang yang tidur misalnya atau ketiduran sebelum subuh dan bangun setelah subuh, maka puasanya sah. Ya, orang yang ketiduran sebelum subuh misalnya dan bangun setelah dia subuh atau setelah azan, maka ini tidak membatalkan puasa dia. Kemudian syarat yang keempat,
adalah al-qudrah, yaitu kemampuan untuk berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa, maka boleh dia berbuka, bahkan dalam keadaan tertentu bisa menjadi wajib untuk berbuka. Ya, bahkan dalam keadaan tertentu bisa wajib berbuka. Dan ketidakmampuan orang yang berpuasa ini ada dua macam. Ketidakmampuan berpuasa ini ada dua macam. Yang pertama, ketidakmampuan berpuasa yang sementara. Ketidakmampuan berpuasa yang sementara yang diharapkan selesainya. Ya, dia tidak mampu saat itu, cuma masih diharapkan apa? Suatu saat dia akan mampu. Seperti siapa? Seperti orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Jadi umumnya orang yang sakit seperti ini sembuh. Atau orang yang hamil dan menyusui. Kalau dia takut mudarat atas dirinya atau takut mudarat atas anaknya. Orang yang hamil dan menyusui itu dia tidak mampu sementara pas dia hamil atau pas dia sedang menyusui. Masih ada harapan dia nanti ada suatu waktu yang dia punya waktu untuk berpuasa. Ini adalah diantara contoh orang yang diharapkan, dia orang yang tidak mampu, tapi ketidakmampuannya adalah ketidakmampuan yang sementara yang masih diharapkan selesainya. Adapun dalil tentang diringankannya orang yang hamil dan bahwasanya dia termasuk orang yang tidak mampu dan juga orang yang menyusui yang takut atas mudarat dirinya atau janinnya atau anaknya, karena dikiaskan dengan orang yang sakit. Jadi orang yang hamil dan orang yang menyusui yang takut mudarat atas dirinya atau anaknya, maka ini dikiaskan kepada orang yang sakit yang diharapkan sembuhnya. Karena orang yang hamil ini dalam keadaan lemah, wahnan ala wahn. Demikian pula orang yang murdi, karena dia memberi makan kepada anaknya, mengambil tenaga dari dirinya. Maka orang yang hamil dan menyusui yang takut mudarat atas dirinya atau anaknya itu dikiaskan dengan orang yang sakit yang diharapkan sembuhnya. Dan juga dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafir as-sauma wa syatra shalah wa 'anil hamil awil murdi' as-sauma awis siyam." Sesungguhnya Allah menggugurkan dari orang yang safar kewajiban berpuasa dan setengah salat, dan menggugurkan dari orang yang hamil atau menyusui kewajiban berpuasa. Sesungguhnya Allah menggugurkan dari orang yang safar kewajiban puasa dan setengah salat. Jadi orang yang safar digugurkan kewajiban berpuasanya. Nanti akan kita sebutkan tentang hukum-hukumnya. Dan juga setengah salat, artinya orang yang safar mengqasar salat. Salat yang harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, menjadi setengahnya. Dan menggugurkan apa? Menggugurkan puasa dari orang yang hamil dan juga menyusui. Hadis ini dari Anas bin Malik Al-Ka'bi, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Ya, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai dan juga Ibnu Majah. Berkata Tirmidzi hasan, dan Syekh Al-Albani mengatakan hasan sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang hamil dan juga menyusui yang takut mudarat atas dirinya atau anaknya, maka dia termasuk orang yang tidak mampu, yang mendapatkan keringanan dari agama ini. Orang-orang yang seperti ini yang mendapatkan uzur, tapi uzurnya sementara, orang yang tidak mampu tapi ketidakmampuannya sementara, maka kewajiban mereka adalah mengqadha puasa kalau dia sudah mampu.
Kewajiban mereka adalah mengqadha puasa kalau sudah mampu. Ya. Mengqadha puasa kalau dia sudah mampu. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan Allah berfirman, wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, kemudian dia iftar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti dengan hari-hari yang lain. Jadi barang siapa yang sakit dan masuk di dalam orang yang sakit adalah maksudnya di sini adalah orang yang sakit diharapkan kesembuhannya. Dan dikiaskan kepadanya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang hamil dan menyusui yang takut mudarat atas dirinya atau anaknya. Dan juga siapa? Ala safar, atau orang yang sedang safar. Maka kewajiban mereka, karena mereka memiliki ketidakmampuan atau mereka memiliki udzur ketidakmampuan, ya. Sementara maka mereka, kewajiban mereka adalah mengqadha. Ya, orang yang safar kalau dia kelelahan dan berbuka, kemudian dia sudah pulang ke negaranya, berarti sudah hilang ketidakmampuan dia. Sudah kembali seperti semula. Demikian pula orang yang sakit, kalau dia sudah sembuh berarti sudah mampu. Orang yang seperti ini fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia mengganti puasanya pada hari yang lain. Kemudian jenis yang kedua, ketidakmampuan yang kedua adalah ketidakmampuan yang sifatnya selamanya. Ya, tidak ada harapan sembuh. Tidak ada harapan mampu lagi. Seperti siapa? Seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi ada sakit atau sebagian penyakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Sebagian mengatakan seperti kanker. Atau orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa. Dia ada orang tua yang sudah tua sekali dan dia sudah tidak mampu untuk berpuasa, harus makan. Berapa jam sekali harus makan. Dan orang yang tua tidak mungkin dia untuk kembali menjadi muda lagi dan kembali kemampuannya yang dulu, tidak mungkin. Orang yang seperti ini berarti dia memiliki ketidakmampuan yang sifatnya bukan sementara akan tapi selamanya. Dalilnya sebelumnya, maka kewajiban orang yang seperti ini yang memiliki udzur atau memiliki ketidakmampuan selamanya, tidak mungkin dia berpuasa, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Kewajibannya adalah membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa membayar fidyah, yaitu dengan cara memberi makan orang miskin. Maka barang siapa yang bertatawwu', mengamalkan amalan yang mustahab, maka itu lebih baik. Maksudnya adalah maka barang siapa yang berpuasa itu lebih baik baginya. Makanya Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Berkata Salamah Ibnul Aqwa, beliau mengatakan lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kana man arada ayyuftir wa yaftadi hatta nazalatil ayah allati ba'daha fanasakhatha. Artinya,
ketika turun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kata beliau, dahulu orang yang mau berbuka maka dia membayar fidyah sampai turun ayat setelahnya yang menghapusnya. Maksudnya apa? Jadi di awal disyariatkannya puasa itu dulu untuk membiasakan kaum muslimin saat itu berpuasa. Itu pertama kali enggak langsung diwajibkan berpuasa. Akan tetapi saat itu kaum muslimin diberi pilihan. Orang yang mau berpuasa silahkan. Dan kalau dia enggak mau berpuasa, maka silahkan dia membayar fidyah. Ya. Mampu atau tidak mampu. Ya, jadi meskipun dia mampu, dalam keadaan mampu, kalau dia ingin berbuka silahkan, tetapi wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Maksudnya seperti itu. Jadi awalnya orang dahulu atau orang Islam di awal disyariatkannya puasa, itu mereka diberikan pilihan. Ya. Berpuasa atau membayar fidyah. Dan tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Meskipun dia membayar fidyah, maka dia tidak membayar, tidak mengqadha. Jadi boleh berpuasa, ya, atau membayar fidyah dan tidak berkewajiban mengqadha. Demikian, ya, syariat puasa di awal disyariatkannya. Dan ucapan Salamah Ibn al-Aqwa yang menceritakan tentang tafsir ayat ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwasanya di awal disyaratkan puasa itu seperti itu. Orang-orang diberi pilihan antara dua perkara sampai turun ayat yang menghapus. Ya, karena setelah itu adalah ayat yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, kemudian dalam ayat ini faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Tidak ada pilihan yang lain. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Yang kita pahami dari penafsiran ayat ini, yaitu penafsiran Salamah bin al-Aqwa. Jadi orang yang mampu berpuasa saat itu, sekali lagi, meskipun dia mampu, maka boleh bagi dia untuk berpuasa. Tetapi dia wajib untuk membayar fidyah. Wajib untuk membayar fidyah dan tanpa mengqadha. Dan orang yang saat itu tidak mampu, yang saat itu, ya, ketika orang-orang diberikan pilihan antara berpuasa dan juga membayar fidyah, kalau saat itu orangnya memang tidak mampu, dia tidak mampu untuk berpuasa, maka berarti dia tidak ada pilihan kecuali apa? Fidyah. Karena dia tidak mampu berpuasa, dia enggak bisa memilih. Karena dia memang tidak mampu berpuasa. Yang ada adalah yang bisa dia lakukan hanyalah membayar fidyah. Jadi orang-orang yang tidak mampu saat itu, seperti orang yang tua, ya, atau orang yang haid atau orang yang sakit, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali membayar fidyah. Kemudian setelah iman mereka kuat dan mereka sudah terbiasa berpuasa, maka barulah orang-orang yang mampu diwajibkan berpuasa tanpa diberikan pilihan membayar fidyah. Dan kalau tidak mampu sementara, maka dia mengqadha ketika sudah mampu. Ya. Jadi ketika ayatnya sudah dihapus dan dinasakh, setelah itu orang-orang yang mampu harus berpuasa dan tidak ada pilihan untuk membayar fidyah. Adapun orang yang tidak mampu secara sementara, maka tadi sudah kita sebutkan, dia harus mengqadha ketika dia sudah mampu. Adapun orang yang tidak mampu berpuasa, ya, selama-lamanya, sifatnya selamanya, ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, ya, seperti yang tadi kita sebutkan, orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit dan tidak diharapkan sembuhnya,
maka dia tetap diberi kewajiban untuk membayar apa? Membayar fidyah. Jadi hukum fidyah masih berlaku bagi mereka ini. Orang yang tidak mampu berpuasa sama sekali, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, "Laisat bimansukhah, huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskinan." Yang artinya, ayat ini tidak mansukh. Tidak mansukh semuanya. Ya, tidak mansukh semuanya, tapi masih ada hukumnya yang masih berlaku. Siapa? Bagi laki-laki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa, maka memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin. Ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hukum fidyah ini masih berlaku bagi orang-orang ini, yaitu orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak mampu berpuasa. Dan ucapan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam riwayatnya An-Nasa'i, ya, di dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i di sana ada tambahan. Ya, ada lafaz tambahan yang berbunyi la yurakhas fi hadza illa lilladzi la yutiqus siyam aw maridun la yushfa. La yurakhas fi hadza illa lilladzi la yutiqus siyam aw maridun la yushfa. Keringanan ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang sudah tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan athar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah tua dan yang sejenisnya seperti orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka kewajiban mereka adalah membayar fidyah sebagai ganti dari puasa. Kemudian di dalam syarat yang keempat ini ada beberapa masalah. Yang pertama, orang yang sakit, ya, orang yang sakit ini terbagi menjadi 3 macam. Ya, orang yang sakit ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, orang yang sakit kalau dia berpuasa akan termudarati. Ya, dia sakit, kalau dia berpuasa maka akan termudarati, tambah parah atau bahkan menyebabkan kematian. Maka orang yang seperti ini wajib bagi dia untuk berbuka. Wajib bagi dia untuk berbuka. Dan haram baginya berpuasa. Haram baginya berpuasa. Dan kalau dia berpuasa, maka dia akan berdosa. Jadi bukan pahala yang dia dapatkan, akan tapi dia akan berdosa. Karena Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah engkau masukkan diri kalian pada kecelakaan. Dan Allah mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kalian bunuh diri-diri kalian. Ini menunjukkan haramnya kita mencelakakan diri kita. Karena diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memudarati diri kita sendiri. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita mencelakai diri sendiri dan tidak boleh mencelakai orang lain. Jadi justru dalam keadaan seperti ini, yaitu orang yang sakit, yang kalau dia berpuasa maka akan termudarati, maka justru berpuasa itu dilarang. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang sakit, yang kalau dia berpuasa maka akan menyebabkan keberatan, akan tetapi tidak sampai memudarati. Ya, menjadi lelah dia, payah. Ya, menjadi berat. Ya, berat bagi dia puasa, akan tapi enggak sampai memudarati. Enggak sampai memudarati. Enggak sampai mematikan. Maka yang afdal bagi dia dalam keadaan seperti ini adalah iftar, yaitu berbuka. Jadi yang lebih baik, yang afdal, yang lebih utama bagi orang yang seperti ini keadaannya, kalau dia berpuasa, dia mampu, ya mampu sampai selesai, tapi berat. Ya, mampu dan tidak memudarati dia, tapi berat. Maka orang yang seperti ini yang afdal adalah berpuasa. Dan kalau dia tetap memaksa maka sah. Akan tapi dia telah melakukan sesuatu yang makruh.
puasa yang makruh di haknya. Karena Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama ini keberatan. Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini keberatan. Jadi orang yang seperti ini, maka yang afdal bagi dia adalah berbuka. Dan kalau dia berpuasa, maka puasanya sah, akan tapi dia melakukan suatu yang makruh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit yang tidak mengganggu puasanya. Tidak mengganggu puasanya. Ya. Artinya kalau dia berpuasa tidak mempengaruhi puasanya. Dia biasa, puasa atau enggak puasa bisa. Jadi puasanya dia tidak mempengaruhi kesehatan dia. Tidak mempengaruhi sakit dia. Maka orang yang seperti ini tidak boleh iftar. Ya, orang yang seperti ini tidak boleh iftar. Ya, tidak boleh dia berbuka. Kalau sakitnya tidak mempengaruhi kalau puasanya tidak mempengaruhi sakitnya. Tidak ada pengaruhnya. Ya, maka orang yang seperti ini tetap wajib untuk berpuasa dan tidak boleh dia iftar. Jadi kembali ke asal, wajib bagi dia untuk berpuasa. Kemudian masalah yang kedua, itu masalah yang pertama adalah pembagian orang yang sakit menjadi 3. Masalah yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui puasa kita ini memudarati atau tidak? Bagaimana cara kita mengetahui puasa kita ini memudarati atau tidak? Ada 2 cara. Yang pertama dari pengalaman yang kita rasakan. Ya, kalau pengalaman sebelum puasa, kalau kita telat makan, itu sakitnya tambah parah. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini berarti ghalibudzan, kemungkinan besar kalau kita berpuasa tambah parah atau bahkan bisa meninggal. Maka boleh kita maka kita iftar, tidak berpuasa. Atau dengan yang kedua adalah dengan keterangan petunjuk dari ahli kesehatan yang terpercaya. Ya, ahli kesehatan yang terpercaya, yang amanah. Ya. Yang mengabarkan kepada kita bahwasanya kalau kamu berpuasa maka akan termudarati penyakitmu. Kamu akan tambah lama sembuhnya atau kamu akan meninggal. Kalau dokternya ini terpercaya, maka kita menggunakan ucapan dia dan kita tidak berpuasa sesuai dengan petunjuknya. Ada yang mengatakan dokternya harus muslim. Dokternya harus muslim. Sebagian ulama mengatakan boleh meskipun dokternya kafir. Ya, meskipun dokternya kafir boleh dengan syarat dia dikenal orang yang amanah. Ya, dikenal orang yang amanah, karena dokter ini kalau sampai dia mengucapkan ucapan yang tidak benar sekali dan diketahui oleh orang maka tidak akan dipercaya. Oleh karena itu seorang dokter yang sesuai dengan fitrahnya, maka dia tidak akan mengatakan kecuali dengan ilmu yang dia ketahui, yang benar yang dia ketahui. Oleh karena itu orang yang atau ulama yang mengatakan boleh kita menerima ucapan dokter yang kafir, asalkan dia terpercaya di dalam omongannya, maka ini adalah pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah, dan di antara dalil mereka bahwasanya Rasulullah SAW di dalam hijrah beliau telah menggunakan atau menyewa seorang musyrik, yaitu Abdullah ibnu Quraid atau Uraikid, ya kalau nggak salah. Dan itu dalam perkara yang lebih berbahaya. Ya, karena saat itu Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar sedang dicari oleh orang-orang musyrik. Ya, dan diadakan sayembara untuk menangkap beliau. Dalam keadaan seperti itu beliau masih menyewa orang musyrik dalam perjalanan beliau menuju ke Madinah. Jadi menurut ulama yang mengatakan boleh kita mempercayai ucapan dokter yang terpercaya meskipun dia adalah orang yang kafir, asalkan dia benar-benar dokter yang terpercaya, yang menjaga kepercayaan orang kepadanya. Artinya senantiasa mengatakan sesuatu yang jujur, enggak bohong. Maka diperbolehkan bagi kita untuk menerima
ucapannya. Baik. Kemudian perkara yang ketiga, orang yang sakit di awal hari, kemudian dia sembuh di siang harinya. Ya, di tengah hari dia sembuh. Maka apakah orang yang seperti ini kemudian berpuasa? Karena dia mendapatkan udzur di awal hari karena dia sakit. Ternyata dia di siang hari sudah segar. Ya, apa yang dia lakukan? Orang yang seperti ini maka boleh bagi dia untuk tetap makan minum. Ya, pada sisa harinya. Ini menurut sebagian ulama demikian. Jadi boleh bagi dia untuk makan minum di sisa harinya. Dan kewajiban dia mengqadha hari yang sudah dia tinggalkan. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau memilih pendapat ini. Karena di antara dalilnya atau di antara yang menguatkan pendapat ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud yang asalnya disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Beliau mengatakan, man akala awwalan nahar falyakul akhirahu. Barang siapa yang memakan di awal siang, maka hendaklah dia memakan di akhir siang. Maksudnya barang siapa yang boleh makan di awal siang, maka boleh dia makan di akhir siang. Karena apa? Karena dia tadi iftar di awal siang dengan udzur. Kalau dia iftar berbuka di awal siang dengan udzur karena sakit atau karena yang lain yang merupakan udzur orang tidak berpuasa, maka setelah dia sembuh pun masih boleh dia untuk meneruskan udzurnya. Boleh makan, boleh minum. Ya, sampai sore hari. Dan pendapat yang lain mengatakan kalau dia sembuh di siang hari, maka hendaklah dia menahan diri sampai tenggelam matahari. Dan wallah alam, ini yang rajih, yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, yang mengatakan boleh baginya untuk makan minum, sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabi, barang siapa yang makan di awal siang maka boleh bagi dia untuk makan, hendaklah dia makan di akhir siang. Itu adalah permasalahan-permasalahan tentang orang yang sakit. Kemudian yang kedua adalah permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan orang yang hamil dan juga menyusui. Yang pertama, wanita hamil dan menyusui yang boleh berbuka itu siapa? Apakah setiap orang yang hamil boleh berbuka? Setiap orang yang menyusui boleh berbuka? Jawabannya tidak. Tapi disebutkan orang hamil dan menyusui yang diperbolehkan untuk berbuka adalah yang takut mudarat. Yang takut mudarat atas dirinya atau atas anaknya. Adapun wanita hamil atau menyusui yang sehat dan mampu untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wajib baginya untuk berpuasa. Demikian yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Kemudian yang kedua, dari mana kita tahu bahasanya orang yang hamil ini mampu atau tidak berpuasa? Ini bisa diketahui dari seorang dokter atau seorang ahli kesehatan yang terpercaya, seperti yang sudah kita sebutkan. Terpercaya di dalam keilmuan dan juga terpercaya di dalam keamanan dia. Ya, mungkin ada sebagian dokter yang memiliki amanah, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu yang cukup, tidak memiliki pengalaman yang cukup. Maka bukan seperti ini yang kita gunakan ucapannya. Dan juga ada dokter yang punya ilmu yang banyak, akan tapi tidak amanah. Kadang bohong, kadang ingin menyenangkan pasiennya. Maka bukan seperti ini juga dokter yang kita gunakan ucapannya. Kemudian yang ketiga, di antara permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan orang yang hamil dan menyusui, kewajiban orang yang hamil dan menyusui yang berbuka adalah mengqadha. Kewajiban dia adalah mengqadha. Menurut sebagian ulama, ya, sama saja dan tidak membedakan antara hamil dan menyusui yang takut mudarat atas dirinya atau atas orang lain. Ini tidak dibedakan. Semuanya dikiaskan dengan orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ya, semuanya dikiaskan dengan orang yang sakit dan diharapkan kesembuhannya. Dan inilah pendapat yang difatwakan oleh Lajnah Daimah.
dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Fatwa Arkanul Islam dan juga di dalam Syarah Mumti', beliau merajihkan pendapat yang ini, yaitu kewajiban orang yang hamil dan menyusui ini hanyalah mengqadha dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membayar fidyah. Namun di sana ada pendapat yang lain, dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, yang mentafsil. Jadi kalau berbuka karena takut mudarat pada diri sendiri, maka dia berbuka dan berkewajiban mengqadha, dikiaskan dengan orang yang sakit. Kemudian yang kedua, ada yang kalau berbuka karena takut mudarat pada anak yang dikandungnya atau karena anak yang disusui, maka dia mengqadha dan juga memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Kalau berbuka karena takut mudarat pada dirinya dan anak-anaknya sekaligus, maka kewajibannya hanya mengqadha. Ya. Jadi penafsiran mereka, perincian mereka, yaitu jumhur ulama, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, dan mereka menggabungkan antara dalil yang ada di dalam Quran, yaitu mengqadha, dan juga atharnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwasanya orang yang menyusui dan juga orang yang hamil, kalau dia takut atas anaknya, maka memberi makan orang miskin. Jadi kalau dia takut mudarat atas dirinya, hanya mengqadha. Kalau takut mudarat atas anaknya, maka mengqadha dan juga memberi makan. Ya, kalau dia takut atas dirinya dan juga anaknya sekaligus, maka hanya mengqadha. Dan di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya hanya memberi makan saja. Namun yang rajih, yang lebih kuat menurut saya pribadi adalah pendapat yang pertama, yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dan juga Syekh Utsaimin di dalam beberapa tempat di dalam kitab beliau Syarah Mumti' dan juga fatwa beliau yang dikumpulkan, yaitu Fatwa Arkanul Islam, yaitu kewajibannya hanya mengqadha. Kemudian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang pertama, orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa dan orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, maka tadi sudah apa? Kita sebutkan bahwa mereka hanya membayar fidyah dan tidak mengqadha. Kemudian yang kedua, cara membayar fidyah bagaimana? Cara membayar fidyah bagi mereka ini adalah memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Membayar atau memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau 30 hari, maka memberi makan 30 orang miskin. Kemudian yang ketiga, ukurannya berapa? Ukurannya adalah setengah sok. Setengah sok makanan pokok. Makanan pokok mentah setengah sok. Itu kurang lebih kalau dikilokan itu ada 1,5 kilo. Ya, kurang lebih beratnya 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo. Dari mana kita tahu setengah sa'? Dikiaskan dengan fidyah haji. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada Ka'ab ibnu Ujrah, "Au at'im sittata masakin likulli miskinin nisfu sa'." Ini di dalam fidyah haji. Ya. Beliau mengatakan kepada Ka'ab ibnu Ujrah, atau berilah makan kepada 6 orang miskin, setiap orang miskinnya setengah sa'. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini para ulama mengkiaskan dengan terhadap fidyah-fidyah yang lain. Jadi dalam hadis ini Ka'ab bin Ujrah disuruh kalau dia tidak mampu untuk melakukan yang lain, maka melakukan cara yang lain, maka diberi pilihan, yaitu memberi makan 6 orang miskin. Setiap satu orang miskinnya adalah nisfu sa', yaitu setengah sa', yang kurang lebih
kalau dikilokan itu ada 1,5 kilo. Ya, ada 1,5 kilogram beras. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahasanya alangkah baiknya seandainya ketika kita memberikan makanan pokok yang mentah ini disertai dengan lauk pauk, ya, disertai dengan lauk pauk. Kemudian permasalahan yang keempat, bolehkah kita memberikan makan ini dengan dalam keadaan matang? Ya, maka jawabannya boleh. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah tua dan tidak mampu berpuasa, di akhir Ramadan beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin. Mengumpulkan 30 orang fakir miskin, kemudian memberi makan mereka. Ini menunjukkan bolehnya kita mengeluarkan fidyah ini dalam keadaan matang. Dan athar dari Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Kemudian yang kelima, permasalahan yang kelima, makanan pokok yang dibagi mentah atau matang, dikasihkan matang, ini boleh kita kasihkan kepada satu orang miskin. Boleh kita kasihkan kepada satu orang miskin. Jadi misalnya kita punya kewajiban bayar fidyah untuk 30 hari. Setelah dikumpulkan maka ada 45 kilo. 45 kilo ini kita kasihkan kepada satu orang miskin, maka diperbolehkan. Ya. Ini adalah fatwa sebagian ulama, dan sebagian yang lain mengatakan tidak diperbolehkan. Ya, sebagian yang lain tidak diperbolehkan. Yang saya pahami dari ucapan Syekh Utsaimin dalam Syarah Mumti', beliau tidak memperbolehkan. Ya. Tapi yang kuat wallahu alam adalah yang mengatakan diperbolehkan. Apalagi terkadang kita tidak mampu. Dalam satu desa kita menemukan 30 orang miskin, karena banyak orang yang sudah kaya. Sehingga untuk menemukan orang yang memiliki sifat yang dibenarkan disebut orang miskin sulit. Ya, mungkin hanya kita dapatkan 1 atau 2 orang atau 3 orang dalam satu desa. Maka kita diperbolehkan mengasihkan fidyah semuanya itu kepada 3 orang tersebut. Nah, kemudian perkara yang keempat, yang keenam, tidak boleh diganti dengan uang. Jadi fidyah yang kita keluarkan tidak boleh diganti dengan uang. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah. Dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Tidak boleh kita mengganti fidyah dengan uang. Ya. Jadi karena dalam ayat ta'amu miskin, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dikeluarkan berupa makanan. Kemudian yang ketujuh, boleh memberi makan di akhirnya setelah dikumpulkan atau secara terpisah-pisah. Jadi boleh kita memberi makan, kita berpuasa dulu, kita selesai dulu Ramadan baru dikumpulkan 30 hari baru membayar fidyah, boleh. Atau mau dibayar berpisah-pisah, maksudnya sehari sudah selesai hari pertama kita ingin memberi makan orang miskin, kemudian hari yang kedua kita memberi makan orang miskin untuk hari ini, boleh. Namun yang afdal yang mana? Yang afdal adalah yang dikeluarkan secara terpisah-pisah. Karena apa? Karena itu lebih bersegera di dalam melaksanakan kebaikan. Ya, lebih bersegera di dalam melaksanakan kebaikan. Kemudian yang ke-8, boleh memberi makan 3 kali sehari, dan itu dihitung fidyah untuk 3 hari. Ya, boleh kita memberi makan 3 kali sehari untuk satu orang miskin misalnya, kita undang dia 3 kali sehari, maka itu dihitung membayar fidyah untuk 3 hari. Kalau 2 hari begitu maka 6 orang, sudah 6 hari yang kita bayar. Jadi boleh kita memberi makan 3 kali sehari, dan itu adalah fidyah untuk 3 hari. Kemudian yang ke-9, orang tua yang sudah pikun atau tidak berakal, maka dia tidak berpuasa dan tidak berkewajiban membayar fidyah. Tadi kita katakan orang yang sudah tua yang tidak berpuasa maka kewajibannya membayar fidyah. Tapi kalau dia memang tidak berakal, ya, tidak berakal, bukan hanya tidak mampu, bahkan dia tidak berakal.
Kalau orang tuanya sudah tidak berakal, maka dia tidak berpuasa dan juga tidak membayar fidyah. Tapi kalau masih berakal, akan tetapi tidak mampu berpuasa, itulah yang membayar fidyah. Dan walinya juga tidak memuasakan dia atau tidak berpuasa untuknya. Jadi kalau ada orang tua kita, kakek kita atau nenek kita yang sudah pikun, sudah berkurang akalnya atau tidak berakal, maka dia tidak berkewajiban berpuasa dan tidak berkewajiban untuk membayar fidyah, dan kita juga tidak berkewajiban untuk berpuasa untuknya, dan juga tidak berkewajiban untuk membayar fidyah untuknya. Ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Kemudian yang ke-10, kalau seseorang diperkirakan tidak sembuh, ya sudah tanya ke dokter, dokter mengatakan kamu tidak akan sembuh, sehingga apa? Setiap datang Ramadan dia membayar fidyah. Setiap datang Ramadan dia membayar fidyah. Ternyata apa? Beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain, dia sembuh. Maka apakah orang seperti ini wajib mengqadha puasa yang sudah berlalu? Misalnya dia sudah 5 tahun atau 6 tahun membayar fidyah. Tahun yang ke-7 ternyata Allah menakdirkan apa? Sembuh. Apakah dia wajib untuk mengqadha puasa yang 6 tahun? Maka fatwa Lajnah Daimah mengatakan tidak wajib. Jadi kewajiban dia sudah dia lakukan, yaitu membayar fidyah. Kewajiban dia saat itu sudah dia lakukan, yaitu membayar fidyah, sehingga dia tidak wajib untuk mengqadha. Kemudian yang ke-11, seseorang yang mengetahui penyakitnya tidak akan sembuh, tadi sudah disebutkan, adalah kita tahu dari orang atau seorang ahli kesehatan yang berilmu dan juga memiliki amanah. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang terakhir adalah orang yang tidak mampu membayar fidyah, ya, orang tua yang sudah tidak mampu, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ternyata dia tidak mampu membayar fidyah karena orang miskin. Jadi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya dan dia orang yang miskin, bahkan dia berhak untuk disodakoi dan tidak mampu untuk membayar fidyah, maka orang yang seperti ini gugur kewajibannya, ya, gugur kewajibannya dan tidak perlu menunggu sampai dia kaya. Jadi sudah gugur kewajibannya, tidak perlu menunggu sampai dia kaya. Jadi ibrahnya yang kita anggap adalah keadaan dia saat itu bagaimana. Kalau keadaan saat itu dia miskin, maka dia tidak wajib untuk membayar fidyah. Kalau nanti dia kaya, maka itu dia sudah tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Kemudian syarat yang kelima adalah mukim. Ya, syarat yang kelima adalah mukim. Mukim ini merupakan syarat wajib puasa, sebagaimana firman Allah, "Faman syahida minkum asyhara falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian hadir, maksudnya dia tinggal di negerinya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahasanya hendaklah orang yang tinggal di negerinya dia berpuasa. Ya, dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan kemudian dia iftar, maka hendaklah dia ganti pada hari-hari yang lain. Menunjukkan bahasanya orang yang mukim itulah yang wajib berpuasa. Adapun orang yang safar maka tidak wajib untuk berpuasa. Masail yang ada di bawahnya, yang pertama, orang yang musafir, orang yang safar, ini diperbolehkan berbuka kalau dia diperbolehkan untuk mengqashar salat. Ya. Kalau dia safar dan diqashar salat, berarti saat itu dia diperbolehkan untuk berbuka. Jadi safarnya orang yang mengqashar salat, ya, sebab mengqashar salat yaitu safar. Ya, sebab mengqashar salat adalah safar. Dan sebab ini adalah sebab orang tidak wajib berpuasa. Jadi sebabnya sama, yaitu safar. Kalau orang sudah mendapat keringanan dengan mengqashar salat, berarti dia mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Dan para ulama berbeda pendapat
Siapakah yang dimaksud dengan musafir? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang dinamakan musafir itu kalau bepergian lebih dari 81 kilo kurang lebih, ya, kurang lebih 80 kilo atau 81 kilo. Kalau lebih dari itu berarti dia musafir. Kalau kurang dari itu berarti dia tidak musafir. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya orang yang dinamakan musafir itu sesuai dengan adat istiadat setempat. Ya, kalau orang-orang menilai saya pergi ke daerah fulan berarti saya musafir, berarti saya dinamakan musafir. Tapi kalau kebanyakan masyarakat mengatakan kamu bukan bepergian, maka tidak dinamakan bepergian. Kemudian yang kedua, orang yang musafir yang memang sudah termasuk orang yang musafir, maka dia boleh berbuka kapan? Ketika dia sudah meninggalkan rumah-rumah yang ada di daerahnya. Jadi kalau rumah-rumah sudah tidak kelihatan yang ada di daerahnya, maka dia mulai saat itu boleh untuk berbuka. Jadi kalau dia mau pergi, bepergian ke suatu daerah yang menurut dia sudah safar, misalnya dari Jogja ke Jakarta, itu sudah safar. Maka ketika dia mulai meninggalkan rumah-rumah yang ada di desanya, maka mulai saat itulah dia boleh untuk berbuka. Boleh untuk berbuka. Dalilnya apa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ala safar, au ala safar, atau dia dalam keadaan safar. Dan seseorang dinamakan safar kalau dia sudah mulai meninggalkan kotanya, sudah meninggalkan rumah-rumah yang ada di kotanya. Saat itulah dia dinamakan safar. Kalau masih di dalam kota berarti dia tidak dinamakan safar. Kemudian yang ketiga, orang yang safar itu boleh berbuka, boleh berpuasa. Jadi orang yang safar itu boleh berbuka, boleh berpuasa. Dalilnya apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hamzah ibnu Amr al-Aslami berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar?" Jadi Hamzah bin Amr al-Aslami ini bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berpuasa ketika safar?" Maka beliau mengatakan, dan orang ini yaitu Hamzah, ini orang yang banyak puasa, ya, banyak berpuasa. Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau engkau mau, silahkan berpuasa, dan kalau engkau mau, maka silahkan engkau berbuka. Diberi pilihan oleh Rasulullah SAW, silahkan berbuka atau berpuasa, menunjukkan bolehnya kita berbuka dan bolehnya kita berpuasa. Dan hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Namun yang menjadi pertanyaan, manakah yang afdal, berpuasa atau berbuka? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang afdal berpuasa, dan mereka punya dalilnya. Ada yang mengatakan yang afdal adalah berbuka, dan mereka juga punya dalilnya. Ada yang mengatakan enggak ada yang afdal, semuanya sama-sama boleh, ya, sama-sama tingkatan keafdalannya. Namun yang rajih adalah yang memerinci, yang memberikan perincian. Bagaimana perinciannya? Pertama, kalau safarnya itu melelahkan, ya, kalau safarnya itu melelahkan, maka yang afdal bagi dia adalah berbuka. Ya, kalau safarnya melelahkan, maka yang afdal bagi dia adalah berbuka dan tidak berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika dalam safar. Dan hadisnya dari Jabir bin Abdullah muttafaqun alaih. Ya, di dalam Bukhari dan Muslim. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika dalam keadaan safar. Maksudnya adalah orang yang dalam keadaan lelah, yang kecapean ketika safar. Maka dalam keadaan seperti itu yang afdal bagi dia adalah tidak berpuasa dan hendaknya dia berbuka. Kemudian yang kedua, kalau safarnya tidak melelahkan, ya, safarnya tidak melelahkan, maka yang afdal bagi dia adalah berpuasa. Karena apa? Karena yang demikian itu adalah termasuk bersegera di dalam mengamalkan atau menjalankan kewajiban. Dan dia berpuasa di waktu yang utama, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Lain antara puasa di bulan Ramadan dengan mengqadha, pahalanya lah lain. Dan juga orang yang berpuasa ketika safar, maka dia lebih mudah
karena dia bersama orang yang banyak. Ya, rata-rata orang berpuasa. Dan juga ini mencontoh Rasulullah SAW, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga berpuasa di dalam safar beliau, sebagaimana dalam sebuah hadis bahasanya dalam sebuah safar semua sahabat mereka iftar kecuali Rasulullah SAW dan juga Abdullah bin Rawahah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian pula kisah keluarnya Rasulullah SAW pada tahun pembukaan Mekah dalam hadisnya Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari Madinah di bulan Ramadan sampai di Qura'ul Ghamim, ini kurang lebih 7 hari dari perjalanan dari Madinah ke Qura'ul Ghamim, yang sudah sampai mau Mekah, itu beliau berpuasa. Ya, jadi kurang lebih selama 7 hari beliau berpuasa. Ya, kemudian setelah mendekati Mekah dan mau bertemu dengan musuh, maka beliau iftar, berbuka dan menyuruh para sahabat untuk iftar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau beliau berpuasa ketika safar, dan saat itu beliau dan para sahabat 7 hari pertama ya perjalanan dari Madinah ke Qura'ul Ghamim itu mereka masih belum melelahkan puasa mereka, sehingga mereka dalam keadaan berpuasa. Kemudian ketika sudah mendekati musuh, maka Rasulullah SAW iftar, berbuka dan tidak berpuasa, dan memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Kemudian masalah yang kelima, orang yang lelah dan memaksa diri untuk berpuasa maka puasanya sah, namun puasanya makruh. Ya, namun puasanya makruh. Kemudian yang keenam, terkadang berbuka ketika sedang bepergian itu menjadi wajib. Ya, terkadang berbuka ketika sedang bepergian itu menjadi wajib kalau memang ada yang mengharuskan. Ya, kalau memang ada yang mengharuskan, seperti orang yang berjihad yang tidak mungkin kuat kecuali dengan iftar, dengan berbuka, maka itu bisa menjadi wajib bagi dia untuk berbuka. Oleh karena itu dalam hadis tadi, ketika Rasulullah SAW berbuka dan menyuruh para sahabat untuk berbuka, ada sebagian sahabat yang tetap berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, ulaikal usat, mereka adalah orang yang bermaksiat, mereka adalah orang yang bermaksiat. Ya, karena tidak memenuhi perintah Rasulullah SAW. Jadi dalam beberapa keadaan orang yang safar bisa diwajibkan berbuka. Kemudian orang yang safar dan berbuka ini boleh bagi dia untuk berjima selama masih safar. Ya, kalau dia bepergian sama istrinya dan keduanya dalam keadaan berbuka, maka boleh bagi keduanya untuk berjima, sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Daimah. Kemudian yang ke-8, orang yang sering bepergian sepanjang tahun. Ya, ada di antara kita yang punya pekerjaan sopir bis atau nahkoda yang dia sering safar. Ya, bahkan di bulan ketika Idul Fitri mereka tidak bisa di rumah. Maka apakah orang yang seperti ini kemudian dia wajib untuk berpuasa karena saking seringnya dia safar? Lajnah Daimah mengatakan maka orang yang seperti ini tetap hukumnya orang yang musafir, yang dia mendapatkan keringanan untuk berbuka. Dan hendaklah kata Lajnah Daimah, hendaklah dia mengqadha pada hari yang lain. Ya, tentunya dalam satu tahun dia pernah pulang. Ketika dia pulang itulah dia gunakan untuk mengqadha puasa yang telah dia tinggalkan. Kemudian musafir yang datang ke negerinya di siang hari. Jadi dia datang dari luar kota, datang ke negerinya di siang hari, manusia sedang berpuasa. Ketika dia safar, diperbolehkan untuk apa? Iftar. Ketika dia sudah sampai, apakah dia menahan diri dari makan dan minum atau bolehkah bagi dia untuk makan dan minum? Ya, maka jawabannya seperti yang sudah kita katakan, orang yang berbuka karena udzur syar'i di awal siang, maka boleh dia makan dan minum di akhir siang. Kalau di awal siang dia dalam keadaan musafir, ya dalam keadaan musafir dan itu adalah udzur syar'i, dia berbuka, makan dan minum, meskipun dia sudah sampai ke kotanya, ya sudah bukan lagi musafir, maka boleh bagi dia untuk meneruskan makan dan minum. Sebagaimana
ucapan Abdullah bin Mas'ud, man akala awwalan nahar falyakul akhirahu. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah syarat yang terakhir adalah bebas dari penghalang haid dan nifas. Dan ini adalah khusus untuk perempuan. Apa dalilnya kalau haid dan nifas ini merupakan penghalang? Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan kalau dia haid maka dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Ya, hadisnya muttafaqun alaih. Bukankah perempuan kalau dia haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Menunjukkan bahasanya orang yang haid maka dia tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Dan ini adalah ijma', ya, kesepakatan para ulama semuanya, sebagaimana ucapan Tirmidzi, beliau mengatakan, dan yang diamalkan oleh para ahlul ilmi, para ulama adalah demikian. Kami tidak mengetahui adanya orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini, bahwasanya wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Yang menunjukkan bahwasanya mengqadha puasa artinya orang yang haid ini tidak sebelumnya tidak berpuasa dan dia berkewajiban untuk mengqadha puasa. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di bawahnya. Yang pertama, wanita haid dan nifas hanya berkewajiban untuk mengqadha puasa, tidak ada kewajiban yang lain. Ya, dan ini adalah sudah ijma' sebagaimana sudah kita bacakan ucapan Tirmidzi. Dalilnya adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya bahwasanya ada Mu'adzah berkata, "Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, kenapa orang yang haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat?" Maka Aisyah mengatakan, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau ini adalah seorang haruriyah? Sampai dalam salat mereka qadha, wanita-wanita mereka mengqadha salat. Maka Aisyah mengatakan, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau seorang khawarij? Maka Aisyah mengatakan, "Kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah." Kami dulu juga demikian, tertimpa haid, akan tapi kami hanya diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, dan ini menunjukkan bahasanya orang yang haid dan nifas hanya berkewajiban untuk untuk mengqadha puasa. Kemudian yang kedua, orang yang haid dan nifas kalau dia ngotot untuk berpuasa, ada sebagian wanita mungkin malu atau karena enggak tahu, ya dia berpuasa padahal dia dalam keadaan haid atau nifas, maka tidak sah puasanya. Bahkan bisa berdosa atau bahkan berdosa besar. Ya, termasuk dosa yang besar. Kalau dia dalam keadaan tahu itu enggak boleh, kemudian dia tetap nekat berpuasa. Karena apa? Sebagian mengatakan ini termasuk penghinaan terhadap syariat. Yang seperti orang yang nekat untuk sholat sementara dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, maka ini seakan-akan dia menghina. Ya, ada yang mengatakan ini termasuk dosa-dosa besar. Kemudian permasalahan yang lain, wanita yang berhenti darahnya menjelang fajar, maka dia wajib berpuasa meskipun belum mandi. Jadi kalau ada yang wanita yang haid kemudian berhenti darahnya sebelum subuh, ya, sebelum subuh, sebelum azan, berhenti darahnya, ya, belum sempat dia mandi sudah azan, maka dia wajib untuk berpuasa dan boleh dia mandi untuk bersih setelah azan. Jadi enggak mengapa dia mandi setelah azan. Kemudian kalau seorang wanita suci di siang hari, maka boleh dia meneruskan bukanya sampai sore hari dan mengqadha hari tersebut. Jadi kalau ada seorang wanita suci jam 2 siang misalnya, maka boleh dia meneruskan iftarnya. Sekali lagi, karena apa? Karena dia telah iftar di awal siang dengan apa? Dengan udzur yang syar'i. Kemudian yang selanjutnya, kalau datang haid di siang hari meskipun itu sebentar sebelum maghrib, maka wajib mengqadha hari tersebut. Jadi kalau misalnya 5 menit sebelum maghrib bersih, ya 5 menit sebelum maghrib datang haid, ya, meskipun dia sudah berpuasa hampir sehari penuh, tapi kalau 5 menit sebelum maghrib dia datang haid, maka batal puasanya dan kewajiban dia untuk mengqadha puasa tersebut. Kemudian yang terakhirnya adalah lain-lain,
dari perkara yang tambahan, masalah-masalah yang belum kita sebutkan dan kita masukkan dalam bab lain-lain ya. Yang pertama, orang yang berkewajiban mengqadha maka hendaklah dia bersegera mengqadha. Ya, kalau kita punya kewajiban mengqadha ini jangan diulur-ulur. Kalau kita sudah mampu mengqadha, segera mengqadha. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengakhirkan qadha, ya, mengakhirkan qadha diulur-ulur sampai datang Ramadan berikutnya. Jadi udah datang Ramadan setahun kemudian tapi belum dia mengqadha. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Kalau dia memiliki uzur yang syar'i, ada alasannya yang tepat, mungkin karena hamil, setelah hamil kemudian menyusui, kemudian hamil lagi, kemudian menyusui lagi misalnya. Maka kalau dia mendapatkan uzur yang syar'i, maka dia hanya berkewajiban untuk mengqadha. Kewajibannya hanya apa? Hanya mengqadha. Ya, enggak ada kewajiban yang lain. Karena dia terlambat karena apa? Karena uzur yang syar'i, alasan yang tepat, yang dibenarkan oleh agama. Tapi kalau dia terlambat bukan karena uzur yang syar'i, maka selain mengqadha dia juga wajib membayar fidyah. Ya, selain mengqadha dia juga wajib membayar fidyah. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan caranya. Dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Nah, kemudian yang ketiga, kalau seseorang mati sebelum mengqadha, ya, ada orang yang meninggalkan beberapa hari di bulan Ramadan tidak berpuasa karena uzur yang syar'i. Kemudian setelah Ramadan selesai belum sempat dia mengqadha, dia sudah meninggal. Maka apa kewajiban walinya? Kewajiban walinya menurut sebagian ulama adalah mengqadha untuk dia. Ya, mengqadha untuk dia. Kewajiban walinya adalah mengqadha untuknya. Karena keumuman hadis, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki kewajiban berpuasa, maka hendaklah wali-walinya berpuasa untuknya. Dimaksud dengan wali adalah orang yang berhak untuk mewarisi dia. Orang yang berhak untuk mewarisi dia. Tapi kalau dia tanpa uzur, jadi dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, maka apa kewajiban walinya? Kewajiban walinya ada yang mengatakan memberi makan atau membayar fidyah, diambil dari harta warisannya. Jadi kalau dia meninggalkan Ramadan tadi, yang meninggal tadi meninggalkan puasa Ramadan karena uzur syar'i, maka diqadha puasanya. Tapi kalau tanpa uzur syar'i, maka dibayarkan fidyah untuknya, diambil dari harta warisannya. Kemudian orang yang punya pekerjaan berat, ada sebagian kita itu kerjanya kerja berat, ya kerjanya berat. Maka apakah orang yang punya pekerjaan berat seperti ini kemudian diperbolehkan baginya untuk berbuka? Tadi kita sudah bahas tentang orang-orang yang mendapatkan keringanan. Maka kita tidak dapatkan di situ orang yang mendapatkan keringanan, di antaranya adalah orang yang punya pekerjaan berat. Oleh karena itu kita katakan orang yang punya pekerjaan yang berat, maka tidak boleh dia untuk berbuka, ya, kecuali dalam keadaan darurat, ya, kecuali dalam keadaan darurat yang kalau sampai dia lanjutkan puasanya dia akan meninggal. Nah, seharusnya orang yang punya pekerjaan berat seperti ini di bulan Ramadan, dia berusaha bagaimana supaya dia itu bisa melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Entah itu dengan cara mengambil liburan, atau misalnya kerjanya kalau biasanya siang hari diganti dengan malam hari, ya, atau kalau tetap nggak bisa, ya maka mencari pekerjaan yang lain, atau bahkan ada yang mengatakan kalau tetap nggak bisa ditemukan di negara itu maka hijrah, karena bumi Allah ini luas, ya. Kemudian kalau misalnya dia sudah berusaha dan tidak mungkin cara-cara tersebut, maka kata sebagian ulama, maka boleh bagi dia untuk makan dan minum,
Tapi kalau itu sudah diusahakan semuanya, sudah tertutup, maka boleh bagi dia untuk makan dan minum, tetapi sekedarnya, sekedar supaya dia itu kuat. Tidak boleh dia berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ya, setelah dia selesai makan dan minum sekedarnya, baru kemudian dia menahan diri, jangan makan minum lagi sampai tenggelam matahari dan mengqadha pada hari yang lain. Ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Fatwa Arkanul Islam. Kemudian orang yang iftar pada hari pertama karena tidak tahu, ya, pada hari pertama tanggal 1 Ramadan ada sebagian yang tidak tahu kalau itu sudah puasa. Jam 10 siang misalnya baru diberitahu kalau sekarang sudah puasa. Ya, maka jumhur ulama orang yang seperti ini keadaannya, maka dia hendaklah menahan diri sampai tenggelam matahari seperti kaum muslimin yang lain. Kemudian kewajiban dia mengqadha. Jadi kewajiban dia imsak, ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai tenggelam matahari. Kemudian kewajiban dia mengqadha. Dan tidak sah puasanya saat itu, karena dia tidak berniat sejak fajar atau sejak malam dia belum berniat. Karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi' siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak berniat puasa pada sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan dia baru niat setelah jam 10, maka tidak sah puasanya dan kewajiban dia mengqadha, dan dia harus menahan sampai tenggelam matahari. Baik, kemudian orang yang berbuka di bulan Ramadan, dan yang terakhir insyaallah, orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa adanya udzur. Ada orang yang sengaja makan minum di bulan Ramadan padahal dia sudah tahu. Ya, sudah tahu. Ya, sudah tahu kalau itu wajib. Tapi dia makan dan minum dengan sengaja dan dia tahu bahasanya itu wajib. Maka orang yang seperti ini dia berdosa dan dia tidak mengqadha. Ya, orang yang seperti ini tidak mengqadha. Ya, karena apa? Karena dia telah berbuka di siang bulan Ramadan dengan sengaja. Jadi yang mengqadha itu yang mendapatkan udzur. Yang mengqadha itu yang mendapatkan udzur. Tapi kalau seseorang meninggalkan puasa dia sudah tahu tidak mendapatkan udzur dan berbuka, makan dan minum, maka orang yang seperti ini tidak berkewajiban untuk mengqadha, dan dia telah berdosa, dan kewajiban dia hanya bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dan ini termasuk dosa besar orang yang berbuka di siang bulan Ramadan dengan sengaja. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf kalau terlalu panjang karena memang pembahasannya panjang. Nah, baik, dalam waktu yang tersisa ini kita akan menjawab sedikit pertanyaan. Yang pertama, tata cara membayar fidyah bagi orang yang tidak wajib mengqadha puasa sudah disebutkan. Dan apakah ibu menyusui boleh membayar fidyah? Kita ingatkan, ibu yang menyusui, pendapat yang dirajihkan oleh sebagian ulama seperti sebelumnya, ibu yang menyusui yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ini adalah yang takut mudarat. Ya, tidak semua ibu yang menyusui ini diperbolehkan untuk berbuka, tapi yang takut mudarat atas dirinya atau atas anaknya. Kemudian pendapat yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah dan juga sebagian masyayikh yang saya ketahui itu mengatakan bahwasanya yang wajib bagi dia hanya mengqadha, dan tidak wajib bagi ibu yang menyusui yang mendapatkan udzur dan juga ibu yang hamil selain mengqadha. Jadi tidak wajib bagi mereka untuk memberi makan. Dan ini pendapat yang saya rajihkan, dan kita tidak ingkari bahwasanya di sana banyak pendapat yang lain. Ada yang mengatakan tafsil diperinci dan ada yang mengatakan fidyah saja. Tapi saya pribadi lebih tenang kepada pendapat ini yang mengatakan hanya mengqadha saja. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana puasa bagi wanita yang hamil? 6 tadi sudah kita sebutkan. Kalau dia dalam keadaan kuat, yang dalam keadaan sehat, maka wajib bagi dia berpuasa. Caranya sama dengan yang lain. Tapi kalau dia takut mudarat atas dirinya atau anaknya sesuai dengan petunjuk dokter,
yang terpercaya, yang memiliki yang keilmuannya maupun amanahnya, maka hendaklah dia mengambil rukhsah Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena Allah sudah menggugurkan dari orang yang hamil dan orang yang menyusui, menggugurkan dari mereka berpuasa. Jadi boleh bagi mereka untuk berpuasa kalau memang takut mudarat pada dirinya atau anaknya. Yang ketiga, saya sedang hamil 9 bulan pada saat ini, apakah saya punya keringanan? Kafarat apa yang harus ana lakukan? Ana masih punya utang puasa tahun lalu 5 hari. Apa yang harus saya lakukan? Nah, tadi sudah kita sebutkan sebenarnya ini, alhamdulillah. Jadi untuk ibu, maka kalau memang takut mudarat pada diri ibu sendiri atau janin yang ada di dalam perut ibu, sesuai dengan keterangan dari dokter yang terpercaya, ilmu dan keamanannya, maka diperbolehkan untuk berbuka. Ya, diperbolehkan untuk berbuka, dan kewajiban ibu hanya mengqadha nanti kalau sudah mampu. Adapun hutang puasa 5 hari yang sudah berlalu, kalau memang belum terbayar karena ada udzur syar'i, selama setahun ini senantiasa ada udzur, enggak ada kesempatan untuk berbuka, untuk membayar, maka ibu mendapatkan udzur. Artinya nanti kalau sudah selesai bulan Ramadan tahun ini, silahkan membayar yang 5 hari ini ditambah dengan hari-hari yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan tahun ini. Tetapi kalau ibu tinggalkan yang 5 hari ini karena tidak ada udzur, mungkin karena sudah diperintah sama suami mengqadha tapi karena malas, ya, dan tidak ada udzur yang syar'i, maka kewajiban ibu adalah mengqadha yang 5 hari itu ditambah dengan fidyah. Ya, ditambah dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin, dan caranya sudah kita sebutkan. Ya, dari setiap hari yang kita tinggalkan itu 1 orang miskin. Jadi kalau 5 hari berarti 5 dikali 1,5 kilo, ya kurang lebih 7,5 kilo. Ya, 7,5 kilo beras kita bagikan kepada 7 orang miskin kalau dapat, atau kita kasihkan kepada 1 orang miskin juga diperbolehkan. Nah, pertanyaan yang keempat, saya sedang menyusui, bagaimanakah cara fidyah yang dibenarkan? Apakah dibayarkan tiap hari atau sekaligus 1 bulan? Sudah kita sebutkan. Nah, ada pertanyaan yang lain? Jadi itu boleh kita bayarkan tiap hari atau kita bayarkan sekaligus 1 bulan. Dua-duanya boleh. Tapi yang afdal dibayarkan tiap hari, karena itu lebih cepat atau lebih bersegera di dalam melaksanakan kebaikan. Yang kelima, bagaimana kriteria orang yang miskin yang boleh diberi fidyah? Nah, jadi sebagian mengatakan bahasanya orang yang miskin ini adalah orang yang memiliki pendapatan atau tetapi itu hanya mencukupi kebutuhannya lebih dari separuh, tapi tidak sampai semuanya. Ya, dia hanya bisa mencukupi kebutuhannya lebih dari separuh, lebih dari 50% sampai kurang dari 100%. Ini dinamakan orang yang miskin. Ya, tetapi kalau dia hanya bisa memenuhi kebutuhannya kurang dari 50%, maka inilah yang dinamakan dengan fakir. Sebagian mengatakan seperti itu. Jadi kalau dia bisa memenuhi kebutuhan pokoknya kurang dari 50%, hanya kurang dari 50%, maka ini adalah orang yang fakir. Dan kalau lebih dari 50%, maka itu adalah orang yang miskin. Tapi perlu diingat, kalau datang di dalam hadis atau ayat kalimat miskin, maka mencakup di dalamnya orang yang fakir. Tapi kalau hanya datang kalimat fakir, maka mencakup di dalamnya apa? Orang miskin. Jadi kalau disebutkan salah satu mencakup yang lain. Dalam ayat ini, ta'amu miskin, disebutkan orang miskin saja. Apakah boleh kita memberi makan orang yang fakir? Boleh. Karena kalau disebutkan orang miskin berarti masuk di dalamnya orang fakir. Ya, kalau disebutkan orang fakir saja, maka masuk di dalamnya orang miskin. Nah, bagaimana jika ada seorang ibu yang sedang menyusui bayinya bertemu dengan bulan Ramadan, sedangkan penyusuannya baru saja dimulai? Jika dia ingin mengqadha puasanya, tentu saja tidak bisa, karena selama setahun berikutnya dia tetap akan menyusui anaknya. Apakah dia boleh mengganti qadhanya dengan fidyah?
menurut pendapat yang kita kuatkan, jadi dia hanya kewajiban mengqadha. Kalau memang dia ada udzur syar'i karena menyusui sampai seberapa lama pun karena udzurnya syar'i, maka dia tunggu sampai dia mampu, karena enggak mungkin dia akan menyusui sampai dia selama-lamanya, enggak mungkin. Pasti ada nanti suatu hari, suatu waktu insyaallah yang dia punya kemampuan untuk mengqadha. Maka tidak perlu dia mengganti dengan fidyah, kan, tapi kewajiban dia adalah mengqadha kalau dia sudah dalam keadaan mampu dan memiliki hari-hari yang lain. Yang ketujuh, gimana kalau orang enggak mampu berpuasa, beliau merasa tidak mampu karena penyakit diabetes sehingga beliau tidak pernah bisa berpuasa. Apakah beliau masih tetap wajib mengqadha atau membayar fidyah? Nah, kalau sebaiknya yang dilakukan oleh orang yang seperti ini adalah dia bertanya kepada dokter yang dipercaya dalam keilmuan maupun amanahnya, apakah saya ini kira-kira kalau berpuasa bagaimana, memudarati atau tidak, ya, apakah saya ini akan sembuh atau tidak. Ini harusnya bertanya kepada yang ahli kesehatan yang terpercaya. Enggak boleh kita mengira-ngira, ya, tidak boleh kita mengira-ngira, ya. Bertanya dulu. Kalau memang benar, wallahu alam, ya, kalau memang benar itu memang dia tidak akan sembuh, maka kewajiban dia hanya fidyah. Ya, dia tidak mampu berpuasa dan tidak akan sembuh penyakitnya, maka kewajiban dia hanya membayar fidyah. Jadi nasihat kita, coba tanyakan kepada dokter apakah memang ini tidak akan sembuh. Tapi kalau kata dokter nanti ternyata ini ada kemungkinan besar untuk sembuh, maka hendaklah dia mengqadha. Ya, maka hendaklah dia mengqadha. Kemudian wallahu taala alam. Jadi kalau tadi sudah dia punya hutang, ya, ternyata dia kata dokter dia mampu untuk berpuasa dan akan sembuh misalnya, ya, dan akan sembuh, maka kewajiban dia selain mengqadha, ya, maka dia harus membayar fidyah karena dia telah mengakhirkan qadha sampai melewati Ramadan berikutnya. Kalau memang itu sudah berlalu bertahun-tahun, ya, sudah berlalu bertahun-tahun. Ada yang mengatakan kalau sampai 2 tahun berarti fidyahnya 2 kali lipat, 3 tahun berarti 3 kali lipat, kalau 4 tahun berarti fidyahnya 4 tahun yang 4 kali lipat. Demikian. Wallahu taala alam. Ginjal ana sudah diangkat 1, jadi harus banyak minum. Bagaimana hukum puasa ana? Ini kembalikan kepada dokter sekali lagi. Nah, ya, kalau memang dokter mengatakan ini memudarati, maka Bapak iftar, ya. Dan kalau memang itu termasuk penyakit yang tidak akan sembuh, berarti Bapak membayar fidyah, ya. Atau kalau dokter mengatakan ini akan sembuh, ya, atau Bapak tidak mengapa berpuasa, maka berpuasa, ya. Nah, apabila hutang puasa dari Ramadan sebelumnya belum terbayar, bukan fidyah, tapi sudah masuk Ramadan kembali, apakah dikalkulasikan saja dan apa ada denda yang harus dibayarkan? Nah, tadi sudah kita sebutkan, dilipatkan. Jadi kalau 5 hari tahun berikutnya berarti 5 kali 1,5 kilo. Kalau diundurkan lagi tanpa udzur, ya, kalau tanpa udzur, kalau ada udzur hanya mengqadha. Tapi kalau tanpa udzur diulur-ulur terus, ya, diundurkan tanpa udzur, maka ini dikalkulasikan, dilipatkan. Itu menurut sebagian ulama seperti itu yang saya baca. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-10 tentang hutang puasa, jangka waktu membayarnya apakah sampai Ramadan berikutnya? Naam. Jadi waktunya itu sampai Ramadan berikutnya, ya. Kalau sampai sebelum Ramadan berikutnya maksudnya. Kalau sampai Ramadan berikutnya masih ada hutang, bagaimana? Sudah kita jawab. Ya, dari itu dilihat dapat udzur atau ada udzurnya atau tidak ada udzurnya. Kalau ada udzurnya maka mengqadha saja. Tapi kalau tidak ada udzur maka membayar fidyah, memberi makan orang miskin setiap 1 hari yang dia tinggalkan. Apakah berdosa? Naam, berdosa. Kalau tanpa udzur. Tapi kalau ada udzurnya maka tidak berdosa. Atau wajib membayar fidyah. Kalau diakhirkan tanpa udzur maka membayar fidyah. Dan bagaimana kalau belum mampu membayar fidyah karena belum mempunyai penghasilan?
Kalau kalau tidak mampu membayar fidyah maka gugur kewajibannya. Ya. Kalau tidak mampu membayar fidyah maka gugur kewajibannya. Ya, tidak mampu membayar fidyah maka gugur kewajibannya, dan seingat saya ini tidak perlu mendapatkan penghasilan. Jadi saat itu kalau dia tidak mampu maka gugur kewajibannya. Kalau dia suatu saat memiliki penghasilan maka tidak wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Tidak wajib bagi dia untuk membayar fidyah, tapi ibrahnya yang kita pakai adalah keadaan dia saat itu. Kalau memang keadaan saat itu tidak mampu membayar maka dia gugur darinya kewajiban fidyah. Seingat saya seperti itu, wallahu taala alam. Kemudian yang ke-11, mohon terangkan bagi wanita yang haid atau nifas agar dapat sama-sama meraih pahala di bulan Ramadan. Syukran atas perhatiannya. Nah, jadi orang yang haid atau nifas yang ditakdirkan baginya haid dan nifas di bulan ini dan tidak boleh baginya berpuasa, maka dia melakukan hal yang diperbolehkan baginya. Dia memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, ya, dan lain-lain yang diperbolehkan bagi orang yang haid dan nifas. Dan jangan dia kemudian bermalas-malasan karena tidak berpuasa atau karena gugur darinya kewajiban kemudian dia bermalas-malasan. Hendaklah dia memanfaatkan waktu yang mulia ini untuk perkara-perkara yang bisa dia kerjakan, ya, ibadah-ibadah yang bisa dia kerjakan. Di antaranya adalah sedekah, memperbanyak sedekah atau menuntut ilmu. Nah, orang yang batal puasanya karena maksiat berzina dan sekarang sudah bertaubat, bagaimana cara mengqadhanya? Sedangkan hal ini sudah 2 tahun yang lalu dan jumlah batalnya sudah lupa. Ini kemarin insya Allah sudah dibahas oleh Ustadz Firanda. Cuma setahu saya orang yang melakukan perzinaan di siang hari bulan Ramadan, dan perzinaan itu adalah haram, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Wajib bagi dia untuk membayar kafarah, yaitu dengan membebaskan budak. Kalau tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan 2 bulan di sini adalah 2 bulan Hijriah. Atau kalau tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya 1/4 sa', yaitu kurang lebih 75 ons. 3/4 kilo. Ya, 3/4 kilo beras. Ya, satu orang miskinnya 3/4 kilo beras dibagikan kepada 60 orang miskin. Jadi kalau mampu membebaskan budak. Kalau enggak ada maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia mampu membayar atau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh dia memberi makan 60 orang miskin kalau dia masih mampu 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau dia adalah orang yang lemah, atau dia adalah orang yang banyak syahwatnya, besar syahwatnya sehingga dia tidak bisa berpuasa sebanyak itu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Satu orang yang kurang lebih 3/4 kilo, 1/4 sa'. Dan kalau dia tetap tidak mampu, maka gugur kewajibannya. Ya. Kalau dia tetap tidak mampu, maka gugur kewajibannya. Ya, tidak wajib untuk membayar apa-apa. Kalau itu diulang berkali-kali, maka setiap hari yang dia tinggalkan itu satu kafarah. Ya, setiap hari yang dia tinggalkan itu satu kafarah. Jadi kalau mampu berpuasa berarti berpuasa 4 bulan. Kalau 2 hari, 2 kali. Ya, karena berbeda harinya. Kalau berbeda harinya, ya. Tapi kalau dalam 1 hari yang dilakukan perzinaan itu lebih dari 1 kali, maka kafarahnya cuma 1. Selama dia belum mengqadha yang pertama, selama dia yang pertama belum memberi kafarah. Jadi kalau terjadi dalam 1 hari beberapa kali, ya, maka dan dia belum memberi kafarah, maka kafarahnya cuma 1.
Tapi kalau sudah terjadi di lain hari, maka itu kafarahnya sesuai dengan hari yang dia langgar di dalamnya. Ya. Dan kalau kita lupa, maka dikira-kira berapa kali? Ya, ghalibudz dzan, sesuai dengan dzan kita berapa kali? Itu dikira-kira. Nah. Bolehkah tidak berpuasa dengan alasan bekerja, misalnya buruh bangunan atau pekerja kasar lainnya yang membutuhkan tenaga ekstra? Tadi sudah kita sebutkan pada akhir-akhir, ini bukan termasuk udzur. Ya, bukan termasuk udzur. Jangan kita menyepelekan masalah puasa. Ini kewajiban orang Islam. Ya, kewajiban orang Islam, dan hendaklah kita mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan ini bukan termasuk udzur, ya, orang yang bekerja keras atau pekerja kasar atau buruh bangunan, ini bukan termasuk udzur. Ya, jadi tadi nasihat dari Lajnah Daimah dan juga Syekh Utsaimin, sebisa mungkin kita tidak bekerja atau mengurangi pekerjaan di bulan itu. Entah itu dengan mengambil liburan, atau diganti dengan di malam hari, atau ganti pekerjaan, atau kalau memang nggak bisa pindah negara, pindah daerah, yang di situ ada pekerjaan yang bisa pengganti, yang bisa kita yang bisa kita kerjakan dan tidak mengganggu puasa kita. Kalau tidak mampu semuanya itu dilakukan, dan itu sangat jarang sekali, maka kata Lajnah Daimah, boleh kita makan minum tapi sekedarnya. Sekedar kuat, sekedar kita tidak mati. Ya, setelah kuat baru kita tahan sampai datang waktu iftar, sampai datang waktu berbuka. Jadi kita makan dan minum sesuai dengan sekedarnya. Nah, adakah rukhsah bagi para sopir yang setiap hari bekerja dan pergi keluar kota? Sudah kita sebutkan, tidak ada. Bahasanya mereka yang setiap hari bekerja dan bepergian keluar kota ini punya rukhsah, karena dia adalah seorang musafir, dan setiap orang yang musafir, entah itu dia setiap tahun bepergian atau setiap minggu atau setiap hari, itu adalah orang musafir. Bagaimanapun dia dinamakan musafir, maka dia tetap mendapatkan rukhsah. Ya. Dan kapan dia mengqadha'nya? Ketika dia sudah memenuhi syarat-syarat wajib, seperti kalau dia pulang ke rumah, maka kewajiban dia adalah mengqadha' puasa yang sudah dia tinggalkan. Apakah nilai puasa yang diqadha' di luar bulan Ramadan pahalanya berbeda dengan puasa di bulan Ramadan? Nah, setahu saya ini berbeda. Jadi waktu yang mulia, kalau dikerjakan di dalamnya amalan, maka pahalanya juga lain. Ya, termasuk bulan Ramadan yang adalah bulan yang mulia, dan amalan di dalam bulan Ramadan ini pahalanya lain dengan amalan di selain bulan Ramadan. Jadi mulianya waktu ini juga mempengaruhi sedikit banyaknya pahala amalan. Itulah yang bisa kita sampaikan. Seandainya ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan, dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.